Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat berita Islam yang setia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Oh ya, sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami. Kali ini berita Islami akan membahas tentang apakah handphone adalah musibah akhir zaman. Dewasa ini, penggunaan gadget adalah suatu hal yang sangat marak dan lumrah. Ini merupakan nikmat bila dimanfaatkan untuk kebaikan dan menjadi bencana bila digunakan untuk keburukan. Orang berakal yang ingin menasihati diri sendiri ialah yang hanya menggunakan barang-barang tersebut untuk kebaikan di dunia dan akhirat, seperti untuk komunikasi yang mubah dan menimba ilmu yang bermanfaat. Adapun penggunaan handphone untuk selain tujuan di atas yang dapat menimbulkan mudarat bagi seorang muslim di dunia dan akhirat, maka wajib dihindari. Hal ini agar ia selamat dari penyakit buta mata dan hati. Ini mengingat bahwa cahaya yang berasal dari ponsel dapat menurunkan kemampuan mata bila dibarengi dengan intensitas yang tinggi dalam bermain gadget. Bahkan terkadang bisa menyebabkan kebutaan, hilangnya nikmat mata. Lebih dari itu juga bisa menyebabkan buta hati. Hal yang bisa menyebabkan seorang muslim terkena berbagai macam penyakit syahwat yang dapat merusak akhlak dan penyakit subhat yang dapat merusak akal. Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan akan bahaya buta hati melalui firman-Nya. Sebab bukanlah mata yang menjadi buta, tetapi hati yang ada di dalam dadalah yang menjadi buta. Quran Surat Al-Hajj ayat 46. Maksudnya, kebutaan yang menimpa hati adalah kebutaan hakiki yang menyebabkan kerugian di dunia dan akhirat. Dan hal ini disebabkan karena meninggalkan jalan petunjuk dan meniti jalan kesesatan, sebagaimana yang Allah kisahkan tentang kaum Bani Nabi Saleh. Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan ataupun kesesatan daripada petunjuk. Quran Surat Fussilat ayat 17. Nabi SAW bersabda, ada dua nikmat yang banyak membuat manusia menjadi tertipu, yaitu sehat dan waktu luang. HR Bukhari nomor 6412. Hadis ini merupakan hadis pertama dalam kitab Raqaiq dari Sahih Bukhari. Maknanya, barang siapa yang memanfaatkan kesehatan dan waktu luang pada hal-hal yang dapat mendatangkan kebaikan, maka akan beruntung. Dan barang siapa yang memanfaatkannya untuk hal-hal selain itu, maka ia tertipu dan rugi. Kemudian Nabi SAW bersabda, surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai, sedangkan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang berbau syahwat. HR Bukhari nomor 6478 dan Muslim nomor 7130 dengan lafaznya. Maknanya, jalan menuju surga itu sulit dan melelahkan, butuh perjuangan melawan setan dan hawa nafsu yang selalu menyuruh pada keburukan. Oleh karena itu, seorang muslim harus bersabar dalam ketaatan meskipun merasa berat sebab hasilnya pasti terpuji. Sementara itu, jalan menuju neraka penuh dengan hal-hal berbau syahwat yang disenangi jiwa. Ada yang haram dan ada pula yang mubah atau boleh, namun berlebihan dan melampaui batas. Karena itu, seorang muslim harus bersabar, jangan sampai berbuat maksiat meskipun jiwa cenderung melakukannya. Sebab akhir daripada kemaksiatan adalah kerugian. Ketaatan memang terasa berat bagi jiwa sebab ia pahit dan tak terlihat manisnya. Sedangkan kemaksiatan terasa ringan dilakukan karena ia terasa manis dan tak terlihat rasa pahitnya. Bila laki-laki menggunakan gadget untuk melihat wanita yang tidak halal, dan wanita menggunakan untuk melihat laki-laki yang tidak halal, serta berperilaku keji lain, maka hal ini termasuk perilaku zina. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, hadis nomor 6754, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, telah ditentukan atas anak Adam bagian zinanya, ia akan mendapatkannya dan tidak bisa dihindari. Zina kedua mata adalah memandang, zina kedua telinga adalah mendengar,
Zina lisan adalah berbicara. Zina tangan adalah memegang wanita yang bukan mahram. Zina kaki adalah melangkang. Zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan. Dan kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakan semua itu. Fitnah yang ditimbulkan gadget sangatlah besar dan berbahaya. Berhubung ia ada dalam genggaman orang dewasa maupun anak kecil. Ada di rumah mereka siang dan malam. Kepedulian para ayah dan siapa saja yang mempunyai kekuasaan khusus terhadap keselamatan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab mereka dari penyalahgunaan ponsel, yaitu untuk tujuan buruk, adalah wajib berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Rasulullah SAW juga bersabda, kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian. Seorang imam adalah pemimpin dan ia akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki ataupun kepala rumah tangga adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan ditanyai tentang kepemimpinannya. HR Bukhari nomor 893 dan Muslim nomor 4724 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Syekh Ali Jaber dalam sebuah ceramahnya mengatakan bahwa handphone adalah musibah akhir zaman. Hal ini bukan tanpa alasan. Sebab handphone bisa membawa dampak baik namun juga buruk, tergantung orang yang menggunakannya. Saat ini hampir semua orang memegang handphone. Entah itu untuk digunakan bekerja ataupun dipakai sekedar kegayaan. Namun tidak sedikit pula orang yang menggunakan handphone dengan cara-cara yang berlebihan. Dan disinilah letak masalahnya. Sayang sekali banyak umat Islam yang tidak memperhatikan Al-Quran dengan maksimal. Lebih banyak menghabiskan waktu dengan HP, kata Syekh Ali Jaber. Nyaris setiap orang di zaman sekarang begitu tergantung dengan handphone. Terlebih, handphone saat ini memberi segala fasilitas yang menggoda. Syekh Ali Jaber bahkan mengatakan bahwa hampir segala aktivitas manusia tak lepas dari handphone. Setiap waktu dan setiap saat dia chat di HP. Kemana-mana dia pergi bawa handphone. Ketika mau tidur, yang terakhir yang dilihat HP. Ketika bangun tidur yang pertama, yang dilihat HP. Masuk WC juga bawa HP, ujar Syekh Ali Jaber. Dan sedikit agak humoris, Syekh Ali Jaber menyebut bahwa ketika seseorang kehilangan handphone, stresnya minta ampun. Kehilangan HP stresnya luar biasa. Kehilangan istri tidak apa-apa ikhlas, lanjut Syekh Ali Jaber. Lalu beliau mengatakan bahwa menurutnya keberadaan handphone adalah bagian dari musibah akhir zaman. Menurut saya, HP itu musibah akhir zaman, ucap Syekh Ali Jaber. Kemudian beliau memberi alasan mengapa HP adalah musibah akhir zaman. Karena terlalu mengganggu aktivitas ibadah kita. Demikian penjelasan Syekh Ali Jaber tentang handphone sebagai bagian dari musibah akhir zaman. Gunakanlah handphone dengan sebaik mungkin tanpa mengganggu ibadah kita. Sebab segalanya tergantung kepada kita dalam menggunakannya. Oke para sahabat Berita Islami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah stay tune di channel Berita Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.